Perkenalkan, nama saya berinisial YS. Waktu itu saya berkuliah di kota Bandung, dan saat itu saya bersama teman-teman saya memutuskan untuk mencari tempat kos-kosan di sekitar kampus, dan sampai akhirnya kita menemukan tempat kos-kosan yang baru dibangun, dan tempat itu sangat bagus. Dan akhirnya di malam itu, setelah kita beres-beres semua kamar kita bersama-sama nongkrong di depan lobi teras kos-kosan bersama penjaga kos-kosan. Dan penjaga kos-kosan tersebut memberikan informasi bahwa di salah satu sudut kamar terdapat perlintasan, entah itu perlintasan alam gaib atau perlintasan yang lainnya. Dan beberapa di antara kita cuek saja, dan saya pun termasuk di antara mereka, salah satu yang cuek. Dan penjaga kosan tersebut memberitahu kalau sebelum tidur disarankan untuk membersihkan kamar. Dan sampai pada waktunya kita semua beranjak menuju kamar masing-masing, dan saya pun langsung bergegas tidur. Dan setelah tidur beberapa saat, mata saya terbuka dikit demi sedikit, dan percaya nggak percaya, tubuh saya melayang beberapa senti dari permukaan kasur. Dan sampai pada tiba waktunya, saya merasakan hal aneh, dan saya sempat mencubit tangan saya. Tandanya bahwa saya masih dalam keadaan sadar. Pada saat saya posisi melayang, saya sempat tertidur sebentar lagi. Setelah saya tadi buka mata sedikit, terus saya ketiduran lagi. Dan di dalam mimpi saya itu, saya sempat seperti diajak berjalan-jalan dengan seorang wanita. Dan saya ingat itu, wanita itu berbaju kuning. Nah, saya diajak jalan-jalan. Saya ya seperti orang kasmaran lah, seperti itu. Cuman memang saya tidak sampai maksudnya untuk melakukan hal-hal yang terlarang itu di dalam mimpi itu. Saya cuman jalan-jalan bersama aja, ya kayak ke sebuah taman seperti itu kan. Sampai akhirnya hampir saya itu mau diajak sama wanita itu untuk melakukan hal-hal yang terlarang. Tapi saya langsung mengucap nama Tuhan gitu. Mengucap nama Tuhan. Akhirnya seketika saya terbangun, dan ya puji syukur saya tidak sempat di dalam mimpi itu untuk melakukan hal-hal yang terlarang itu. Dan besokan harinya saya menceritakanlah mimpi saya ini ke penjaga kosan. Dan penjaga kosan memang pada saat kita nongkrong malamnya itu belum sempat menceritakan sosok wanita itu. Dan saya langsung bercerita apakah sosok wanita itu berbaju kuning. Ternyata ya benar. Sekian curhat misteri dari saya. Semoga Papi Seto bisa menjawab pertanyaan dari mimpi saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Papi Seto dan tim dalam
memberikan kesempatan untuk curhat mistis ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih ya Sobat Goib. Apa kabar Sobat Goib? Baru bikin lagi nih konten nih, karena ya malum lah ya, sibuk ya, kan syuting di Hollywood. Oke, Sobat Goib, konten kali ini ya di malam minggu nih, dibikinnya malam minggu nih, tapi tetap nggak bisa kemana-mana karena papi belum divaksin, nggak berani karena takut jauh rumahnya patah. Oke, nah konten kali ini, konten cumi kali ini ya, ada satu Sobat Goib papi yang bercerita ketika pindah kos-kosan baru, dan kos-kosan baru itu ternyata baru selesai juga, baru jadi, baru di launching ya. Dan Sobat Goib papi ini termasuk warga pertama yang mau masuk ke kos-kosan itu gitu. Nah, cerita sebelum masuk, si penjaga kos-kosan itu bilang, di sini nih katanya menurut penjaga kos-kosan itu dulunya seperti alam perlintasan jin lah, katanya gitu ya. Katanya penjaga kos-kosan itu mungkin dia juga dapat cerita, atau mungkin dia bisa menerawang atau apalah bahasanya. Dia bilang di sini perlintasan alam goib gitu kan. Oke. Nah, si Sobat Goib papi itu bercerita, oke, kalau gitu ya coba masuklah gitu kan. Nah, benar di hari pertama, di malam pertama Nah, di malam pertama itu ya, Sobat Goib papi ini pas tidur badannya terasa melayang, merasa terangkat gitu ya. Merasa terangkat, terus kayak namanya baru tidur ya, tidur setengah tidur atau mau menjelang nyenyak gitu, terasa seperti itu kan, dia pasti bangun kan, agak terbangun, terus dia melihat kanan kiri kok kayak makin jauh, kalau nggak salah ceritanya begitu, makin jauh dari kasur gitu, makin tinggi gitu. Nah, itu dia rasakan itu posisi bukan mimpi, dan juga bukan dalam kondisi tidur, masih terbangun dia gitu. Begitu terbangun seperti itu, kaget kan, bingung. Nah, tapi kadung udah, karena kos-kosan baru, penjaganya juga nggak kelihatan, malam-malam mau cerita kemana, udahlah kadung tidur aja lah mendingan gitu kan. Tertidur lagi lah si Sobat Goib papi ini gitu kan. Nah, mimpi lagi. Nah, kali ini mimpi, bukannya kenyataan antara bangun atau tidak, apa tidur tadi gitu kan, terangkat nih, mimpi ketemu perempuan. Ya cantik sih katanya, cantik menurut versi dia kan, belum tentu pasti papi. Oke, mimpi ya, ketemu, diajak jalan-jalan sama perempuan itu. Nah, perempuan itu ya sampai pada akhirnya ya mohon maaf, diajak hubungan terlarang gitu kan. Nah, tapi nggak jadi karena keburu kebangun gitu loh. Nah, ini jadi satu pertanyaan sampai hari ini. Sobat Goib papi itu bercurhat lewat WA, ya, minta di review ya. Nah, itu makanya dalam konten cumi kali ini papi mau coba terawang itu apa sih kejadian itu gitu kan. Apakah memang itu ada memang tempat kos-kosan dan kamar itu titik perlintasannya, kereta api kali, titik perlintasannya, atau hanya memang dianya aja mungkin habis mabok atau apa yang terasa keangkat atau gimana lah, atau memang dasarnya menghayal atau gimana lah ya. Pokoknya papi mau coba terawang. Oke, Sobat Goib sebentar ya. Ya. Nah, itu berarti ya yang katanya
perlintasan sih sebenarnya nggak perlintasan amat ya. Tapi memang di titik itu dulunya seperti ada orang yang melakukan ritual dengan niat tertentu lah. Kita nggak usah mencap kultur apalah. Dia melakukan ritual dan sering menumbalkan atau memotong hewan, kambing, ayam, hitam, putih atau apalah. Nah di situ tempatnya, gitu. Situ tempatnya, jadi berkumpullah demit-demit yang biasa dipanggil di situ. Kegeeran lah bahasanya. Siapa tahu menurut mereka, siapa tahu masih ada yang mau motong ini, gitu kan. Nah itu yang di posisi kos-kosan itu, gitu. Kalau papi lihat sih, di situ pernah dulu bekas tempat orang, ya bahasanya muja lah atau apalah, cari kekayaan atau apalah bahasanya. Nah itu titik di kos-kosan itu, gitu. Kalau nggak salah lihat itu ada pohon lumayan agak besar lah di tempat kos-kosan itu. Nah, memang ada sosok perempuan baju kuning pakai selendang, ya kayak macam, sebenarnya sosok aslinya tuh kayak macam sinden ya, bukan pakai kebaya kuning gitulah ya, kuning, selendangnya kuning gitu. Nah, itu memang iseng gitu kan. Termasuk ini yang suka orang datang ke situ pengen cepet jodoh. Nah, dia yang suka si siluman atau si jin ini yang wujudnya sering menampakkan diri sebagai perempuan berbaju kuning ini. Sebenarnya jin yang aslinya wujudnya serem ya. Ini yang suka membantu orang yang merasa dirinya sulit jodoh ya. Nggak dapat tempat jodoh, pisah-pisah terus sama suaminya, kawin cerai. Nah ini yang termasuk suka ya membantu ya, pada akhirnya mungkin pasti ada diminta tumbal juga gitu. Nah itu mungkin sobat gue, saya yang bercerita ini waktu itu sedang keadaan jomblo atau memang pengen punya pacar mungkin gitulah ya. Itu jadi ditemuinlah si sosok jin cewek yang berwujud cewek berbaju kuning ini. Nah, Sobat Goib, sebelum kita mulai lagi, jangan lupa yang belum klik subscribe ya di-subscribe. Oke, nah Sobat Goib, saya juga bercerita waktu proses diangkat seperti itu, walaupun antara terbangun dan tidak itu, dia melihat pokok sudah makin jauh dengan posisi kasur ya. Nah, tiba-tiba dibanting seperti itu, gitu kan. Ya itu bisa saja terjadi, mungkin Sobat Goib papi waktu itu sedang kondisi nggak bersih. Pertama mungkin habis pulang mabuk atau pulang ya pokoknya nggak jelas lah ya. Sesuatu yang nah itulah ya, nggak bersih lah. Nah itu jadi si power jinnya itu menguat, bisa saja diangkat itu. Nah itu tujuannya sebenarnya untuk ngebangunin. Mungkin juga Sobat Goib papi ini kebluk, kalau tidur dibangunin susah. Jadinya daripada ditepok-tepok pipinya doang, mending diangkat dibanting. Itu bisa saja terjadi. Apalagi si jin ini di situ, lingkungan jin situ sering dikasih sajen, dipotongin darah, tumbal. Jadi ya memang makin menguat gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih. Kenapa sih si Sobat Goib saya itu diajak dalam mimpi jalan-jalan atau sampai sampai mau hubungan yang terlarang lah ya itu. Nah itu kalau papi lihat ya gini, jin itu kan memang membawa orang ke arah kesesatan. Kebetulan saat itu Sobat Goib papi tuh apa ya bahasanya, lagi super galau lah ya, super galau, so iye so keren, so ganteng. Jadi ya si jin itu ya menggoda lah ya. Jin ini memang, si jin cewek ini memang agak-agak nggak bener juga sih gitu kan. Nah ini ya mungkin karena si Sobat Goib papi ini dilihat memang
orangnya keren sih, memang keren untuk ukuran laki-laki gitu loh ya. Cuman ya dulunya nih, waduh, bandel banget nih orangnya. Nah, sekarang Papi mau jawab, ada pertanyaan gitu kan. Itu yang mengangkat itu jinnya yang cewek itu atau jin yang lain ya. Apa benar jin bisa menyentuh manusia gitu, dan sejauh mana bisa menyentuh gitu kan. Oke, Papi mau coba jawab ya. Jin itu memang sebenarnya rata-rata tidak bisa menyentuh manusia gitu. Tapi ada juga jin yang bisa menjadi kuat karena disajeni, sering ya ibaratnya diminta tolong ya. Nah, ini kan yang salah nih bahasanya. Kalau di Islam tuh nggak boleh minta tolong sama jin, yang masih diperbolehkan kita perintah. Nah, tapi ya janganlah kalau bisa gitu kan. Nah, ini yang jadi masalah. Jin itu bisa menguatkan diri dan memang bisa menyentuh, tapi tidak seperti kita nih nempel gitu, tidak. Energinya aja menguat. Kalau Papi nah ini nah ya, setelapak tangan ya, batasnya telapak tangan ini dari tangannya dia ini. Nah, itu dia bisa menguatkan powernya terus. Nah, gitu loh. Umpama kayak ada piring disenggol truk atau kursi digeser. Nah, itu sebenarnya nggak nempel kayak orang geser gitu. Dia cuman kadang gitu doang, nyenggol gitu doang. Jarak satu telapak tangan gitu. Dan powernya itu ya beda-beda, tergantung jinnya. Kalau yang sering disajeni ya dia makin kuat gitu. Atau jin itu punya misi untuk membawa ke kesesatan manusia, itu bisa gitu. Umpama ada orang yang sering menyepi ya di gunung, di goa atau apa gitu kan. Tapi pakem ilmunya nggak jelas gitu kan. Nah, punya niat apa gitu kan. Nah, ya dia show up juga kadang supaya dia merasa untuk pamer kebisaan. Oke, nah ini pertanyaan bagus nih ada. Nah, dia akan sekali menunjukkan atau sering. Ya, itu bisa saja sering gitu. Kalau orangnya memang benar-benar disukain sama si dia. Benar-benar si jin disukain atau si jin itu pengen membawa ke arah kesesatan gitu loh. Mau ngajak-ngajak dengan cara show up seperti itulah ya gitu. Ibaratnya mungkin karena diajak jalan-jalan atau digambarkan seperti itu, jadi orang mudah kena sama si sobat goib saya gitu. Mungkin daya pikat gitu. Mungkin dia ingin menunjukkan itu cuma tahap awal aja, pembukaan. Nah, itu bisa saja terus terjadi mimpi atau ditemuin kalau sobat goib saya atau orang yang sekali ketemu itu memang menurut dia nyaman untuk didekatin. Nyaman didekatin dalam artian mungkinkah nggak sering mandi ya, ibadahnya kurang gitu kan, juga mungkin narkotik atau minuman keras atau apa. Nah, itu yang kemungkinan besar akan selalu dideketin sama apalagi karena dia sering dipotongin hewan lah gitu, dan di tempat itu sering dilakukan ritual-ritual untuk orang-orang yang kepepet lah. Oke, nih ada pertanyaan lagi ya. Sekarang masih ikut nggak? Enggak, kalau Papi lihat udah nggak ikut gitu kan. Gitu aja. Oke sobat goib, sampai di penghujung konten ya. Intisarinya adalah kalau di tempat baru, masuk ke tempat baru, area baru, nggak ada salahnya ucap salam ya, kulun nuwun permisi. Nah, juga kalau bisa langsung bersih, mandi gitu kan, langsung mandi bersih. Dan juga kalau memang beragama Islam ya langsung dipakai sholat di tiap ruangan ya. Kalau mau sewa satu rumah dipakai sholat di tiap ruangan, atau kalau mau kos-kosan ambil center di tengah aja, di tengah titik tengah dibuat sholat lah kalau Islam. Kalau agama lain ya berdoa aja dengan khusyuk gitu. Kalau banyak ruangannya dipakai berdoa di semua ruangan, itu aja sih. Simpelnya, yang paling mudahnya seperti itu gitu. Nah, juga kalau mau tidur doa dulu gitu, sebisa mungkin doa dulu dan kondisi bersih. Nah, itu hati-hati juga kalau pulang kerja, pulang kegiatan, jangan langsung kamar tidur itu hati-hati, karena hawa jalanan tuh banyak jin-jin yang nempel gitu. Jangan sampai kita bawa hawa dari luar negatif masuk ke dalam, apalagi ke dalam kamar sampai tertidur, itu bahaya. Oke sobat goib,
untuk tayangan konten Cumi kali ini ya, Papi sudahi dulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih dan sobat goib.